Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallifu rahimahullah wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-salatu wa qira'atul qur'ani wa mashul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal lubthu fil masjidi wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'a as-salatu wat tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya', dan haram bagi orang-orang yang dalam keadaan junub. Junub, orang-orang yang baru melakukan hubungan suami istri dan belum mandi wajib, ini dikatakan junub. Apa yang haram bagi mereka? Ada 5 perkara. Yang pertama, as-sholatu, gak boleh sholat kecuali mandi wajib dulu. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini berbeda dengan wanita yang haid dan nifas. Haid dan nifas itu kan waktunya panjang. Kalau haid itu secepat-cepatnya 1 lahzah atau 1 hari 1 malam, selambat-lambatnya 15 hari, yang mayoritasnya 6 atau 7 hari. Jadi bagi wanita yang haid boleh dan dia adalah hafiz Quran, ya, maka dia boleh membaca dan mengulangi hafalan Al-Qur'annya supaya tidak lupa. Tapi kalau junub, dia dikecualikan, karena junub itu bisa hari itu juga dia bisa mandi junub. Jadi nggak ada dispensasi, ya, dia boleh untuk membaca Al-Quran. Kalau dia mau baca Al-Quran, segera mandi. Tapi orang yang haid dan nifas nggak bisa, memang masih keluar darah haidnya, masih keluar darah nifasnya, maka diberi dispensasi untuk boleh membaca Al-Quran atau mengulangi hafalan Al-Quran kalau dia adalah penghafal Al-Quran, agar tidak hilang hafalannya. Selanjutnya, wa massul mushafi, dan memegang mushaf. Jadi kalau hafiz Quran, hafizah Quran, dia haid atau nifas, ya, dia boleh membaca tapi tidak memegang mushaf. Kalau junub, membacanya pun tak boleh, memegang mushafnya pun tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawa, bukan memegang saja, ya, membawa juga tidak boleh. Selanjutnya wa tawaf, dan tawaf, ya. Tawaf tidak boleh. Kalau dia mau tawaf, karena syarat tawaf itu harus bersuci, ya. Kalau dia mau tawaf, maka mandi wajib dulu. Tapi wanita yang haid dan kebetulan dia harus meninggalkan Masjidil Haram, sementara dia dalam keadaan haid, maka dalam hal ini dibolehkan, ya. Apalagi kalau negaranya jauh. Aisyah dulu dilarang oleh Nabi, ya, tapi Aisyah kan tinggalnya di Madinah dan tidak terikat dengan penerbangan. Jadi
Aisyah disuruh oleh Nabi untuk menunggu sampai selesai haid baru melaksanakan tawaf. Tapi kalau kita yang datang dari Indonesia dan sudah terjadwal pulangnya, ya, maka diberi dispensasi, ya, tapi dengan syarat membersihkan diri dari haid dan memakai pembalut supaya tidak keluar darahnya dan bercecer di sekitar matof, ya. Ada perbedaan. Kemudian yang tak boleh apa? Walubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, nggak boleh, ya. Ada satu riwayat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi iktikaf, lantas Aisyah mengantar makanan kepada Nabi. Tapi Aisyah dalam keadaan haid. Dia tidak masuk ke dalam masjid. Tapi Nabi menyuruh apa? Julurkan tanganmu. Lantas kata Aisyah, sesungguhnya aku haid ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama haidatuki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haid kamu itu bukan di tangan kamu, begitu. Jadi kalau menjulurkan tangan boleh, tapi untuk berdiam diri di masjid, ya, maka tidak diperbolehkan, ya.